Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami ya. Dan hari ini saya akan memberikan sebuah materi pelajaran yang biasa saya berikan kepada anak didik saya. Mungkin ini bisa membantu orang-orang yang lagi belajar daring ya, terutama anak sekolah. Bertanya kepada saya, Pak, gimana sih? Saya belum mengerti, gitu, tolong jelaskan. Mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya tentang bahasa Inggris yang berjudul tenses ya, bahasa Inggris. Oke. Tenses. Tenses adalah kalau dalam bahasa kita itu merupakan struktur kalimat dalam bahasa. Nah, atau bisa dikatakan rumus membuat kalimat dalam bahasa Inggris. Di dalam tenses itu ada 16 tenses ya. Kita berbicara tentang tenses. Tadi saya katakan tenses adalah struktur kalimat dan rumus. Tenses yang pertama itu simple present. Kita tulis ya, simple present. Ini tenses yang pertama. Maaf ya, tulisannya agak jelek. Yang pertama itu simple present. Apa itu simple present? Kita simpulkan simple present itu merupakan struktur kalimat atau kalimat yang sering dilakukan. Yang sering dilakukan. Ya, ingat adik-adik, simple present itu kalimat yang sering dilakukan atau struktur kalimat yang sering dilakukan. Kalau bahasa lebih gampangnya seperti itu, sering dilakukan. Nah, contoh yang sering dilakukan dalam sehari-hari biasanya itu yang sering gitu, seperti makan, tidur, atau apa ya, jalan-jalan, jalan kemana Pak? Ke sekolah, belajar, dan lain-lain itu yang sering dilakukan. Yang paling sering mungkin dilakukan itu adalah merupakan bisa dikatakan di simple present. Dalam simple present itu ada rumus ya, ada rumus positif, rumus negatif, dan rumus interrogatif. Rumus positif itu lambangnya seperti ini, tambah. Nah, ini disebut rumus positif. Apa itu rumus positif? Positif itu artinya itu yang benar dilakukan. Positif itu yang benar dilakukan. Kita tulis, positif merupakan yang benar dilakukan. Nah, ini bisa dikatakan positif. Positif itu yang benar dilakukan. Terus ada negatif. Negatif. Negatif itu artinya yang tidak benar dilakukan. Yang tidak benar dilakukan. Nah, ini saya rangkum, saya simpulkan agar lebih dapat dipahami ya. Positif, yang benar dilakukan, terus negatif, yang tidak benar dilakukan. Terus interrogatif. Interrogatif itu apa? Interrogatif itu, kalau bahasa kita itu tanda tanya, gitu ya. Lambangnya itu seperti tanda tanya, dan itu merupakan kata tanya. Kata tanya. Interrogatif, dan jangan lupa ketika sudah membuat kalimat interrogatif harus ada kata tanda tanya. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ada kata tanda tanya itu bukan kalimat interrogatif. Oke, lanjut. Gimana rumusnya Pak? Rumus yang pertama itu kita ambil rumus positif. Positif tentang masalah simple present ya. Jangan keliru. Kalau simple present itu yang sering dilakukan. Bisa dikatakan yang sering dilakukan itu merupakan simple present. Jangan disamakan yang sedang tapi yang sering ya. Sedang itu sering beda gitu. Simple present. Positif, kita tulis rumus. Rumus subject plus verb 1 S or S plus object. Oke. Subject, ini positif ya. Subject, verb 1 S or S plus object. Oke. Kita jelaskan dulu. Subject. Nah, gimana sih cara nulis subject? Kalau yang belum tahu, subject ya. Kayak gini nih. Subject. Subject. Apa itu subject? Subject itu artinya itu yang melakukan. Ya, adik-adik. Artinya subjek itu yang melakukan. Dan P1 ini merupakan verb. Apa itu verb? P1. Verb. Verb 1. Verb ini merupakan kata kerja. Nah, jadi verb itu adalah kata kerja. Dalam verb itu ada tiga verb. Yang pertama verb P1 atau verb 1, terus yang kedua verb 2, yang ketiga verb 3, dan ada 4 mungkin ya, ada verb ing. Nah, kita jelaskan nanti. Nah, sekarang kita jelaskan tentang verb 1. Verb 1 itu merupakan kata kerja pertama ya, tadi saya sudah sampaikan. Nah, kita jelaskan tentang masalah verb. Kata kerja seperti apa yang digunakan dalam simple present ya. Nah, yang digunakan dalam simple present itu kata kerja yang identik dengan sering, ya, sering dilakukan. Sering dilakukan, ya. Contoh makan, tidur, minum, dan lain-lain. Itu yang identik dengan sering. Sering dilakukan. Nah, lanjut. Objek, ini ya, objek. Objek. Objek, gimana sih nulisnya Pak? Objek. Nah, apa itu objek? Objek itu merupakan tujuan ya. Tujuan kita, objek namanya. Dalam bahasa kita itu tujuan ya. Tujuan. Kalau subjek kan yang melakukan,
awalan, kalau objek itu tujuan. Berarti korbannya gitulah. Kalau bahasa kitanya korban. Nah, dan subjek. Nah, kita ambil dulu subjek. Subjek. Dalam subjek itu ada beberapa subjek yang sangat sering disebutkan tuh subjek diantaranya I. Apa artinya I? I itu artinya saya. Saya. You. You artinya kamu. Kamu. We artinya kita. Kita. Dan they artinya mereka. She artinya dia. Dia siapa? Dia perempuan. Perempuan. He artinya dia juga. Dia siapa? Dia laki-laki. Dan it artinya itu. Terus nama orang. Nama orang. Nah. Oke, ini merupakan subjek. Oke, lanjut. Kita gunakan rumus yang di sini. Yang positif. Nah, yang ini. Kita gamblangkan dengan bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia. Contoh yang sering dilakukan kita lakukan, ya yang sering kita lakukan maksudnya, maaf ya agak belepotan. Yang sering kita lakukan itu makan, contoh, makan. Kita ambil subjek yang tadi saya jelaskan kan di antara I, you, we, they, she, he. Kita ambil subjek lebih gampang itu I, misalkan artinya saya. Saya. Saya, contoh. Saya makan nasi misalkan. Saya makan nasi. Nah ini dalam bahasa Indonesia kan kita sering ya melakukan hal seperti ini, makan, minum, misalkan kalau kita mau diganti nih verbnya minum misalkan, tak apa-apa. Ini sekedar contoh ya. Saya, dalam bahasa Inggris saya itu kan tadi sudah dijelaskan, bahasa Inggris artinya saya itu adalah I. Nah, kita tulis rumusnya dulu di atas. Ini subjek, verb 1, S or ES, plus objek. Oke. Dan ini objek. Objek itu korbannya. Korban siapa? Korban saya. Objek itu korban saya. Nasinya dimakan oleh saya mungkin gitu ya. Seperti itu. Saya makan nasi. Terus makan dalam bahasa Inggrisnya apa? Makan itu adalah eat. Ya, kalau kata kerja pertama itu eat. Ya. Terus nasi. Nasi itu bahasa Inggrisnya rice. Jadi I eat rice. Ya. Itu lebih gampang ya. Ini subjek, ini verb 1 dan ini objek. I eat rice. Oke. Terus gimana Pak kalau masalah S or ES? Nah, S or ES. Kalau S or ES, oke, kita tulis. Kalau S or ES itu digunakan untuk subjek she, he, it ya. S or ES digunakan untuk subjek she, he, it atau nama orang. Nah, itu S or ES ini digunakan untuk subjek she, he, it. Contoh, ini. Oke, saya kasih contoh ya. Misalkan subjeknya itu kita ganti, yang I ini, atau yang saya ini kita ganti oleh she. She itu artinya dia perempuan ya. Dia perempuan. Kita ganti she, subjeknya. She. Terus, bahasa Inggris makan, eat. Eat. Terus rice. Nah, terus gimana sih Pak menyimpan ini? Nah, untuk menyimpan ini, itu simpan di sini. Di it. Di kata kerja. Jadi, kalau misalkan subjeknya ini, harus ditambah S or ES. Ya. Kalau misalkan subjeknya she, he, it, itu harus ditambah S or ES. Oke, mengerti? Contoh, she eat rice. Nah, ini merupakan satu kalimat yang kurang tepat ya. Yang tepatnya kayak gimana? Kita tambah S. Nah, kita tambah S. Jadi, she eats rice. Nah, terus Pak, kalau misalkan ES. Nah, ini kan ada S or ES. Kita jelaskan dulu ya. Untuk kalimat S, nah, kita jelaskan tentang masalah S or ES dan ES. Kalimat S ini, ya, yang ditambah S ini, jadi harus kalimat yang hurufnya ujungnya mati. Seperti B, C, D, yang mati ujungnya, kalimat S ini. Terus kalimat ES, itu yang hidup atau konsonan. Seperti A, I, U, E, O, ya, itu. Itu ditambah ES. Contoh, si, dia perempuan, kita cari kalimat yang hurufnya ujung konsonan. Go. Go, ini konsonan kan ya? Go. Go to school. Misalkan. Artinya, dia perempuan pergi ke sekolah. Nah, ini jangan ditambah S. Berarti harus ditambah ES. Jadi, goes to school. Ya, seperti itu. Jadi, S itu untuk kalimat mati. Kalimat
atau kata kerja mati. Maksudnya kata kerja mati ini yang ujungnya itu kata kerjanya huruf mati. Jadi harus ditambah S. Kalau misalkan subjeknya si. Kalau misalkan subjeknya I, U, we, they itu tidak perlu ya, tidak perlu diberi S or ES. Dan ES ini merupakan tambahan untuk kalimat konsonan atau kalimat hidup. Untuk kalimat hidup atau kata kerja hidup ya. Maksud kata kerja hidup ini yang ujungnya hurufnya konsonan. Jadi tambahan ES. Nah, seperti itu. Jadi contoh, she goes to school. Jadi tambahan ES. Kita kasih contoh lagi. Oke. I go to school. Misalkan, I go to school. Saya pergi ke sekolah. Kita ganti she. Berarti goes. Karena apa? Karena ini subjeknya diganti. Goes to school. Seperti itu. Gampang kan? Kalau misalkan subjeknya, misalkan she, it. Nah, it's rice. Nah, seperti ini. Kenapa? Kalau misalkan kata kerjanya hurufnya mati, berarti harus ditambah S. Nggak ditambah S. Kalau konsonan itu baru ditambah ES. Oke, paham? Kalau misalkan subjeknya I, itu jangan ditambah S. Cukup dengan it. Rice. Nah, seperti ini. Jadi, kalimat S or ES ini, rumus S or ES ini tergantung dengan subjek. Kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, nah seperti ini, kita balik lagi. Kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, okay, itu tidak perlu dikasih S. Jadi S or ES-nya tidak usah dicantumkan dalam kata kerja. Kalau misalkan subjeknya she, he, it, atau nama orang, itu baru ditambah S or ES. Nah, seperti itu ya. Ini untuk seluruh kalimat positif. Lupa pusing? Enggak, sebenarnya enggak pusing. Gampang. Oke. Kita lebih spesifik lagi. Oke. Saya jelaskan. Dari awal. Subjek plus verb 1, S or ES plus objek. Ini kalimat positif. Oke. Contoh. Saya makan nasi. Ini contoh. Bahasa Inggrisnya gimana? Ini kan subjeknya saya, berarti I. Berarti cukup menggunakan kata kerja. Cukup menggunakan hanya kata kerja, tidak menggunakan S or ES, karena subjeknya I. Misalkan, makan itu adalah it, emang it ya. It, dan rice itu nasi. Rice. Nah, I eat rice. Kalau kita diganti dengan she, artinya she itu adalah dia perempuan, atau he, dia laki-laki. Ganti kita dengan he. Dia laki-laki, makan eat rice. Nah, yang it ini tambah S. Karena apa? Karena subjeknya itu he. Ya. Kalau subjeknya I, nggak usah ditambah S. Ya, kalau subjeknya he, baru ditambah S. Oke, lanjut. She sama eats rice. Nah, dan seterusnya. Si it ya. Ingat si it dan nama orang. Terus, nama orang. Contoh, Budi. Budi eats rice. Nah, gitu. Jadi, kalau misalkan subjeknya si, he, it, atau nama orang itu kata kerjanya harus ditambahan S. Oke, lanjut. Untuk ES, ya, ini untuk S ya. S. Untuk ES, ini harus kata hidup. Misalkan, I go to school. Oke, ini kata hidup kan. O-nya itu kata hidup. Gimana kalau misalkan subjeknya he? He goes to school. Nah, untuk kata hidup ujungnya itu harus ditambahkan ES. Ya. Jadi, he goes to school. He itu dia laki-laki. Atau nama orang, Budi. Budi goes to school. Nah, gitu ya. Jadi, ini adalah merupakan contoh kalimat yang gampang, yang mudah diingat. Jadi, sekali lagi saya ingatkan, subjek adalah yang melakukan. Dan verb merupakan kata kerja. Verb 1 adalah kata kerja 1. Dan S or ES, ya, itu digunakan untuk subjek she, he, nama orang, dan it. Kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, atau saya, kamu, kita, dan mereka, itu tidak usah menggunakan S or ES. Oke. Dan objek adalah tujuan. Maksud dari tujuan itu bisa dikatakan korban. Contoh, rice, ini objek. Dan school adalah objek, atau tujuan.
Nah, kita jelaskan dari awal. Tenses, oke. Dengarkan. Tenses itu kalau dalam bahasa kitanya itu bahasa gampangnya itu rumus atau bentuk struktur kalimat atau rumus tenses. Berapa tenses? Tenses itu ada 16. Ya dari awal ya. Tenses itu ada 16. Yang dipakai itu biasanya itu yang sering dipakai itu simple present, present continuous dan lain-lain. Itu biasanya yang 16 itu nggak kepake. Jadi yang dipakai itu yang sedang, yang sering, yang telah dan yang akan gitu ya. Ntar saya jelaskan dalam episode selanjutnya. Dan tenses yang pertama itu adalah simple present ya. Simple present. Nah, ini simple present. Ini tes awal. Itu tenses pertama. Apa itu simple present? Simple present itu yang sering dilakukan. Dan dalam simple present itu adalah ada rumus positif, negatif, dan interrogatif. Positif ini adalah yang benar dilakukan. Kalau bahasa kitanya itu benar gitu dilakukan gitu ya. Dilakukannya itu benar, tidak bohong gitu kan. Kalau negatif itu yang tidak benar dilakukan. Dan interrogatif adalah kata tanya atau kalimat tanya. Oke, lanjut. Rumus. Subjek, verb 1, S or ES, dan objek. Ini rumus positif ya, bukan rumus negatif. Subjek, artinya itu orang yang melakukan. Nah, dan verb itu adalah kata kerja. Ingat ya, verb 1 adalah kata kerja 1 atau kata kerja pertama. Karena dalam verb ini ada beberapa verb ya, diantaranya verb 1, verb 2, verb 3, dan verb ing ya. Itu dalam verb. Kita jelaskan nanti itu belakangan. Ini kita lebih gampang, verb 1 itu adalah kata kerja pertama. Oke, lanjut. Objek ini merupakan tujuan. Nah, kita balik lagi ke subjek. Subjek itu diantaranya I, you, we, they, she, he, it, dan nama orang. Saya sudah jelaskan tadi, subjek itu yang melakukan. Siapa yang melakukannya? Ya saya, misalkan. Kamu, kita, they, mereka, gitu kan. She, dia siapa? Dia perempuan. He, dia laki-laki. It dan itu, terus nama orang, gitu kan. Siapa nama orang itu? Misalkan Budi, gitu kan, dia melakukannya. Oke, lanjut. Subjek, misalkan kita kasih contoh saya. Nah, makan nasi, ini kan yang sering dilakukan ya, subjek saya, makan nasi. Bahasa Inggrisnya saya itu apa? I. Dan makan itu eat. Dan nasi itu rice. Nah, I eat rice. Itu contohnya. Contoh hal mudah. Terus bagaimana dengan S or ES? Nah, S or ES itu untuk kata kerja yang ujungnya ya, yang ujungnya itu huruf mati atau huruf hidup. Tetapi S or ES ini digunakan apabila subjeknya si, he, dan it, atau nama orang. Kalau misalkan subjeknya I, you, we, they, itu tidak menggunakan S or S, ya, tidak menggunakan S or S. Kalau misalkan subjeknya she, he, it, itu baru menggunakan S or S. Contoh. Nah ini, contoh. Saya makan nasi. I eat rice. Ini kalimat positif ya. Terus gimana kalau cara menggunakan S? Ganti subjeknya. Misalkan he. Kalau misalkan subjeknya he itu artinya dia laki-laki. Tambah S, baru kita bisa tambah S dalam kata kerjanya. Jadi, he eats rice. Nah, seperti itu. Dan she eats rice. Dan nama orang, contoh, Budi eats rice. Oke. Terus lanjut, S or ES. S or ES ini digunakan untuk subjek she, he, it, atau nama orang. Sudah saya jelaskan tadi. S or ES digunakan untuk subjek she, he, it, dan nama orang. Kalau misalkan subjeknya I, itu tidak usah diberikan tambahan S or ES. Ya. Contoh, I go to school. Ini kan I. Jadi tidak usah dicantumkan S or ES. Kalau misalkan he, itu harus ditambah. Tambahnya ES, bukan S ya. Jadi ES. Nah, karena apa? Karena ini adalah kata kerja yang ujungnya huruf konsonan. Jadi harus ditambah ES. Nah, contoh, he goes to school. Dan nama orang, Budi goes to school. Oke. Mungkin itu ya yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dan apabila untuk melanjutkannya nanti saya jelaskan lagi. Ini untuk kalimat positif ya, untuk kalimat negatif ntar saya kasih tahu lagi. Mungkin hanya itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan tidak mengerti boleh tinggalkan di kolom komentar atau boleh bertanya langsung kepada saya. Kalau saya bisa jawab ya mungkin alhamdulillah ya, kalau tidak bisa menjawab ya maaf ya, karena mungkin manusia itu kan serba kekurangan gitu kan. Ada lebih ada kurang. Ya oke. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.